Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bibi Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Boneka Arwah Gadis Cantik. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sandi menoleh. Ia melihat sosok Helena yang wajahnya penuh dengan lumuran darah. Pakaian yang ia kenakan pun terlihat robek sana-sini. Sandiaga tersurut ke belakang. Ia tak mengira kalau Helena akan menampakkan dirinya dalam keadaan seperti saat ia melihat terakhir kali. "Kamu takut, Sandi? Takut melihat wujudku yang seperti ini?" "Tidak, aku hanya terkejut. Kenapa kamu muncul dengan penampilan seperti ini?" "Ini adalah sebuah ujian kecil, Sandi. Karena yang kamu lihat saat kamu berada di alamku itu berbeda. Kamu dapat melihat, tapi tidak dapat menyentuhku, bukan? Tapi sekarang, kamu bisa merasakan sentuhan kamu, memegang darahku yang memenuhi wajahku, atau menyentuh bagian tubuhku yang lain." Helena tertawa menggoda. Sandiaga mendekati sosok Helena yang membiarkan rambutnya yang lepek dengan darah yang telah mengering. Dengan sedikit gemetaran, Sandi menyentuh wajah gadis yang kini sudah seperti kekasihnya. Ia begitu bahagia bisa menyentuh wajah meskipun berlumur darah. Bahkan ia tak ragu menempelkan jari telunjuknya pada bibir gadis itu. Mata Helena terpejam, membiarkan bibir Sandi melumat bibirnya. Namun hanya sebentar saja mereka menikmati itu, sebab suara Ambu terdengar memanggilnya. "Kasep, apa kamu sudah tidur?" Belum, Ambu," balas Sandi. "Kemari sebentar, Ambu mau ngomong." Sandiaga melepaskan pelukannya pada gadis itu. "Sebentar, nanti kita lanjutkan," kata Sandi. Helena mengangguk. Ada rasa kecewa terlihat di matanya. Sandiaga pun menemui Ambunya yang sudah duduk di atas gelaran tikar plastik. "Ada apa, Ambu?" Ambu tidak langsung menjawab. Ia memandangi wajah anaknya dengan penuh perhatian. "Ujang, barusan Ambu teh mendengar kamu bicara sama seseorang yang suaranya seperti perempuan. Apa dia ada di dalam kamar kamu?" tanya Ambu penuh selidik. Sulit bagi Sandiaga untuk berbohong, apalagi kepada orang tuanya sendiri. "Iya, Ambu, dia ada di dalam kamar." Ia mengucapkan terima kasih karena Sandi bersedia ingin membantunya. Balas Sandi yang melihat kecemasan di wajah perempuan tua itu. "Apa kamu sudah memikirkan matang-matang, nak? Ingat kata Abah, kalau dunia kamu dengannya berbeda. Dunia arwah yang tidak bisa kamu buat coba-coba. Tapi kalau ini memang jalan yang kamu mau, Ambo hanya bisa berdoa agar kamu selamat, tidak mengalami suatu hal yang kita harapkan. Terus apa yang akan kamu lakukan?" "Mungkin Sandi akan mencari potongan tubuh gadis itu, Ambo. Sandi gak tega membiarkan arwahnya tersiksa." Sandi berkata dengan penuh keyakinan. "Ya sudah, sekarang temui dia. Mungkin dia sudah tidak sabar menunggu kamu." Tawa Ambu menggoda, membuat Sandi merasa malu. Keesokan harinya, pagi itu Sandiaga berniat untuk membantu apa? Membuat pematang atau gelangan baru, karena sebentar lagi memang sudah masuk masa tanam benih. Namun ketika ia sampai di sana, ia tak melihat abahnya yang entah kemana. Ia mencari ke saung. Mungkin Abah tengah menyiapkan cangkulnya, tapi yang dicari tetap tidak ia temukan. Penasaran, ia pun bertanya pada tetangganya yang sudah lebih dulu turun ke sawah. Namun orang itu menjawab kalau dirinya belum melihat Abah dari tadi. Apa mungkin Abah ke ladang untuk memberi pupuk sayur mayur? Sandiaga pun pergi meninggalkan area persawahan dan menuju perkebunan sayur mayur. Dan lagi-lagi, ia harus melalui jalan yang terdapat pepohonan pisang di lahan yang sepertinya dibiarkan begitu saja.
sehingga kering dan hanya ditumbuhi rumput liar. Sandi ingat saat pertama melewati jalan itu dan melihat sebuah boneka yang sudah sangat kotor dan terbaring di antara pohon pisang. Sandi berjongkok di sana. Ia juga ingat menemukan sebuah kalung dengan bendul bertuliskan nama Helena. Apa jangan-jangan masih ada yang tersimpan di sini? Seperti yang gue lihat di alam arwah itu, meskipun samar-samar. Lalu, ia mengambil sebatang ranting bambu yang agak besar dan mengais sekitaran tempat itu. Dan ranting bambu sepertinya menemukan tanah yang agak lunak. Maka ia pun mengoreknya hingga membentuk sebuah lubang yang tak berapa besar namun agak dalam. Hingga pada akhirnya, ranting bambu sepertinya menyentuh sesuatu benda keras seperti bongkahan batu. Dan rasa penasaran, ia mulai menggali agak dalam lagi, sampai akhirnya terlihat sebuah benda yang membuat mata pemuda itu terbelalak lebar. Ternyata, ranting bambu telah menyentuh benda dengan gumpalan lembut berwarna hitam yang ia duga adalah rambut. Dengan tangan gemetar serta tubuh merinding, ia memegang benda itu dan melihat bagian lainnya, dan ia yakin kalau benda itu adalah kepala manusia. Untuk beberapa saat, Sandi agak bimbang. Akankah ia mengangkat benda yang ternyata kepala manusia itu? Beberapa kali ia menarik nafas dan membuangnya dengan berat. Setelah mengumpulkan keberaniannya, ia bermaksud untuk menarik rambut yang terlihat sedikit ikal, agar kepalanya terbawa serta. Namun, hanya rambut saja yang bisa ia tarik, sementara kepalanya tetap berada di dalam lubang. Sandiaga menyentuh rambut ikal itu dengan lembut, seakan tengah membelai sang pemilik rambut itu. Lama ia memandangi kepala di dalam lubang, dan dengan keberanian yang sudah ia kuasai, akhirnya ia mengangkat kepala yang sudah tinggal tengkorak saja. Helena, inikah kamu? Lama ia memandangi tengkorak kepala. Ia ingin melihat ke dalam kelopak mata yang bolong itu untuk meyakinkan kalau itu memang kepala Helena. Karena pada saat ia memperhatikan lubang mata itu, sekilas ia seperti melihat kerling mata indah milik Helena. Sandiaga membuka kaosnya untuk membungkus tengkorak itu. Ia khawatir kalau ada orang lain yang melihatnya. Sandiaga mengurung kembali lubang yang ia gali tadi hingga rata. Sampai di rumah, kebetulan tak ada siapa-siapa. Entah kemana kedua orang tuanya. Kemudian dengan sabar dan telaten, ia membersihkan tengkorak dengan air hangat, lalu mengeringkannya. Sandiaga meletakkan tengkorak kepala di atas meja belajar yang berdekatan dengan boneka Herlina. Lalu ia membersihkan rambut ikal dengan shampoo dan mengipasinya dengan kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Baru setelah agak kering, Sandiaga menempelkan rambut pada kepala yang ia yakin kepala Helena. Tanpa disadarinya, boneka Herlina bergetar perlahan, dan Sandi seperti mendengar seseorang bicara kepadanya. Terima kasih Sandi, kamu ternyata menepati janji kamu untuk membantuku. Helena. Sandiaga mencari-cari keberadaan gadis itu, tapi ia tak dapat melihatnya. Helena, di mana kamu? Namun tak ada jawaban. Boneka Herlina tak lagi bergetar. Mungkin Helena sudah pergi, pikir Sandi. Kucel, aku baru menemukan kepala majikan kamu. Kamu senangkan jika suatu hari nanti dapat bersama Helena lagi, bermain bersama dengannya. Atau mungkin juga kita bertiga akan bisa bersama. Ya walaupun dunia kita memang berbeda. Alamku alam manusia, sedangkan kamu hanya benda produk buatan manusia. Tapi aku percaya pada saatnya nanti kamu akan menjadi bagian dari alam kehidupanku dan Helena yang sekarang tinggal alam arwah. Aku percaya tidak ada hal yang mustahil jika memang takdir yang menghendaki kita bersatu dalam satu keluarga. Kamu mau kan? Jika aku dan Helena bisa hidup bersama. Sandiaga membelai rambut Kucel dengan lembut. Ia mengumpamakan boneka itu adalah Helena. Entah mengapa, ia begitu ngotot dalam jiwanya untuk mencari jejak potongan tubuh gadis malang itu. Memang sulit rasanya untuk menyatukan tulang belulang yang dibuang secara terpisah. Dan seandainya semua telah ia ketemukan, akankah Helena bisa hidup kembali? Sungguh suatu hal yang tak bisa diterima akal sehat. Sandiaga
juga sering mendengar dari ceramah para ustadz yang katanya jika seseorang telah meninggal dunia, maka putuslah semua persoalan duniawi. Ia harus menghadapi urusan dunia lain, yaitu alam kubur, memasuki alam barzah, dan menunggu sampai hari akhir. Jadi tidaklah mungkin seseorang yang sudah meninggal akan datang menemui keluarga atau orang-orang terdekatnya, sebab ia sendiri belum tentu dapat ketenangan di alam kuburnya. Dan yang pasti, mereka yang muncul menemui seseorang adalah makhluk yang disebut jin. Lalu bagaimana dengan sosok Helena yang akhir-akhir ini sering datang menemuinya? Apakah itu sebangsa jin yang menyerupai sosok Helena untuk menipu daya agar ia tergoda dan mau menuruti apa yang jin itu kehendaki? Wallahu alam. Di lain waktu, apa? Lihat kamu semakin hari semakin jarang membantu apa? Kenapa, Sandi? Apa ingin tetap kamu bisa bekerja? Jangan sampai urusan gadis yang akan kamu tolong itu membuat kamu lupa dengan tugas dan kewajiban kamu sebagai manusia. Biarkanlah urusan potongan tubuh gadis itu. Tidak perlu kamu cari-cari. Sebab sebenarnya ia telah menunjukkan tempat yang jadi pembuangan anggota tubuhnya. Hanya saja karena saat kamu diajak untuk menyaksikan kejadian di alam arwah itu, kamu tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dan pasti karena memang dunia itu seperti berkabut. Tapi apa percaya kalau kamu pasti bisa menemukannya tanpa kamu sadari sendiri. Jadi ikuti sesungguhnya, ialah yang akan membawamu ke sana. Bekerjalah seperti biasanya. Jangan terlalu fokus pada masalah yang bersifat gaib. Begitulah penuturan apa. Memang benar apa yang dikatakan apa. Ia tidak boleh larut dalam masalah yang telah menyeretnya ke suatu permasalahan yang sebenarnya tidak perlu. Ia harus bisa membagi waktu. Ia harus membantu apa? Mengurus lahan, pertanian, dan juga perkebunan sayur. Ia tak boleh larut dalam mengurusi persoalan Helena yang sama sekali tak ia kenal. Sandiaka kembali turun ke tanah becek dan berlumpur, membentuk galengan tanah sebagai pembatas agar aliran air bisa tetap menggenangi tanah untuk menjadi gembur. Berkali-kali ia mengusap peluh yang sudah membasahi wajah. Abah memandangnya anak satu-satunya dengan rasa iba. Abah ingin memberikan kebahagiaan anaknya agar ia tetap semangat untuk bekerja, karena hanya Sandiakalah yang nantinya bakal meneruskan dan memelihara sawah dan kebun yang lumayan luas. Abah ingin mengajari anaknya bercocok tanam secara profesional. Maka Abah membeli sebuah mesin untuk menggarap, membajak lahan tanah sawah agar bisa lebih cepat dan tidak memakan banyak waktu. Abah ingin menyerahkan semua urusan usaha pertanian kepada Sandiaka agar ia tetap mau bekerja dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sandiaka senang melihat Abah mau memperhatikan dirinya. Sandi tak menyia-nyiakan kepercayaan dan pengorbanan Abah. Ia dengan giat dan semangat penuh untuk terjun ke profesinya sebagai petani modern. Bahkan, ia tak segan-segan untuk membeli buku panduan dan bertanya pada dinas pertanian agar bisa melipat gandakan hasil produksi yang maksimal. Saking giatnya Sandi tak tahu kalau waktu sudah hampir senja, dan dengan secepat itu ia pun membawa alat bajak itu untuk pulang. Namun ketika ia tiba di tempat kemarin, saat menemukan kepala Helena, ia tertegun. Mata pemuda itu seperti melihat sosok wanita, yaitu tengah berdiri dan sebelah kakinya seakan mengais-ngais tanah. Memang jarak ia dengan sosok itu cukup jauh, tapi ia yakin kalau wanita itu adalah Helena. Baru saja ia beranjak untuk mendekati tempat itu, tetapi sosok wanita itu telah raib entah kemana. Benar apa yang dikatakan apa? Kalau pada akhirnya arwah gadis itu akan membawa langkahnya sendiri untuk menunjukkan jejak itu yang harus Sandi ikuti. Helena, ucap hati Sandi, melanjutkan langkahnya untuk pulang. Ia takut Abah dan ambunya khawatir kalau ia ketiduran di saung tepi sawah seperti waktu itu. Sandiaka membersihkan tubuhnya yang penuh dengan lumpur sawah. Ia masuk ke dalam kamarnya, namun ia menjadi sangat kaget
karena kepala tanpa tubuh yang semula ia taruh di meja belajar kini sudah berpindah tempat. Kepala itu sudah berada di atas tempat tidur Sandiaga. Sandi terdiam di ambang pintu. Ia sempat berpikir siapa yang telah memindahkan kepala wanita itu. Apa atau ambunya? Tapi itu jelas tidak mungkin karena ia telah menutup dan mengunci pintu sebelum pergi ke sawah pagi tadi. Lalu, apa mungkin boneka Kucel yang telah memindahkannya? Itu lebih tidak mungkin sebab posisi Kucel masih tetap seperti semula. Sandiaga melihat kepala gadis itu seakan ia tengah melihat seorang gadis yang tengah tertidur nyenyak. Ia menghampiri lalu mengusap lembut rambut ikalnya. Ada rasa yang mendesir kuat saat ia memandangi wajahnya. Sandiaga merasakan desakan aneh dalam jiwanya. Jari-jari tangannya kini sudah berpindah menyentuh bagian mulut gadis itu yang merasakan ada desir halus di dalamnya. Sandi. Suara Helena mendesah lembut namun mengundang. Bibir merekah itu seakan siap untuk menyambut hasrat birahi pemuda yang kini sudah berada dalam pengaruh fantasinya. Bibir Helena seakan mengeluarkan nafas yang harum, mengundang hasrat agar Sandi lebih dekat lagi. Pemuda itu seakan melihat kalau yang ia sentuh kini bukanlah hanya potongan kepala yang hanya tengkorak, namun telah berwujud layaknya seorang gadis yang lengkap dengan anggota tubuhnya. Dan perlahan Sandiaga menyentuh bibir gadis dengan bibirnya. Sandi merasakan desah nafas yang lembut dan hangat. Bukan hanya itu, bibir gadis itu pun terbuka dan dengan liar menyambut ciuman Sandi dengan ganas dan liar. Lama keduanya tenggelam dalam pencarian. Setelah itu, pencarian lainnya berlanjut. Bibir Sandi mencari dan mencari di sekujur tubuh gadis yang tanpa sehelai benang pun, hingga ia tenggelam masuk ke dalam lembah yang dipenuhi semak-semak lebat. Helena membantu setiap pendakian Sandi untuk bisa sampai ke puncak tertinggi. Dan setelah mereka sama-sama berada di puncak, dengan cucuran keringat yang membanjiri tubuh mereka, Sandi merasa kejang-kejang dan semburan lahar panas begitu kuat membasahi goa yang gelap. Sandiaga terkulai di samping tubuh Helena yang tengah mengatur nafasnya. Sandi, maukah kamu mencari sesuatu untuk aku? Tanya Helena memandang pemuda di sampingnya dengan penuh harap. Aku akan mencari demi kamu. Aku ingin melihat kamu dalam wujud yang nyata, agar aku tak selalu berimajinasi tentang kamu. Balas Sandiaga, membalas tatapan gadis itu dengan lembut. Imajinasi kamu bilang? Bukan sayangku. Kamu tidak sedang berhalusinasi tentang aku. Aku ini ada dan nyata. Kamu memang ada, tapi tak selalu ada. Aku ingin kamu selalu ada pada setiap saat. Kita bisa bersama tanpa ada garis waktu yang memisahkan kita. Itu akan terwujud bila saatnya tiba. Tapi semua butuh waktu, butuh pengorbanan yang mungkin memerlukan perjuangan. Melewati jalan yang penuh dengan liku dan tantangan yang cukup berat. Apakah kamu mau berkorban demi aku dan demi kita berdua? Aku akan berusaha untuk semua itu, karena sesungguhnya aku telah jatuh cinta. Sandiaga belum sempat melanjutkan ucapannya. Helena menutup bibir Sandi dengan dua jarinya. Tak perlu kamu katakan. Aku sudah tahu dan memahami semua apa yang ada di dalam hati kamu, Sandi. Malam bergulir semakin jauh. Percakapan mereka pun harus berakhir. Manakala rasa lelah membuat Sandiaga tanpa terasa telah tertidur. Helena bangkit dari tempat tidurnya. Ia menatap potongan kepalanya. Ada haru yang membiru berkecamuk di dalam jiwa yang tanpa raga itu. Boneka Kucel seakan mengerti kegundahan hati sang majikan. Namun apa daya, ia hanyalah sebuah benda mati. Di lain waktu, akhirnya Sandiaga berhasil menemukan bagian tubuh Helena yang terkubur secara terpisah, namun terletak di lokasi yang tidak jauh dari pertama kali ia menemukan tengkorak kepalanya. Hampir 1 bulan Sandiaga menelusuri tempat setiap kali ia melihat penampakan Helena. Karena itu, memang sesuatu petunjuk
agar Sandi mudah mengenali tempat yang sebenarnya pernah ia lihat di dunia abstrak. Sandiaga mencoba menyusun tulang-tulang yang sudah banyak yang terputus dari sendinya. Ia menyusun di dalam kamarnya, hanya beralaskan sehelai kain karung yang gunting menjadi memanjang. Ternyata semua tulang sudah ditemukan, hanya ada beberapa yang belum, sehingga Sandi dengan mudah menyusun hingga lengkaplah bentuk anatomi gadis itu. Lalu apa setelah ini? Sandiaga terdiam, memandangi susunan kerangka yang sudah benar. Ia berpikir apa yang harus ia lakukan selanjutnya, mengubur kerangka ini atau menaruhnya di sebuah tempat. Sandiaga beristirahat untuk berpikir. Ia membulas segelas kopi dan menikmatinya di palai-palai bambu depan rumahnya. Mendung masih menggantung di langit sebelah barat, menutupi sinar bulan yang seharusnya ramah menerangi bumi, dan bintang pun enggan untuk berkelipan. Suasana malam itu begitu dingin dan beku, sunyi tanpa ada seorang pun yang melintas di depan rumahnya. Padahal malam belum terlalu larut. Sesekali terdengar kepak kelelawar terbang rendah untuk mencari buah-buahan, ditingkahi nyanyian cengkrik yang tengah menyanandungkan sebuah lagu tentang jiwa yang tengah dilanda kasmaran. Kilatan cahaya petir berkali-kali terlihat, seakan cambuk api yang menakutkan, dan di bawah pohon besar, tepat saat cambuk api menerangi tempat itu, telah berdiri sosok hitam. Sandiaga mengucek-ngucek matanya, memperhatikan sosok itu lebih dalam lagi. Setelah lama ia perhatikan, ia yakin kalau sosok itu adalah Helena. Tapi yang menjadi tanda tanya baginya, kenapa gadis itu hanya berdiri di sana? Bukankah ia selalu masuk di dalam kamarnya? Sandiaga akhirnya mendekati sosok yang ia anggap Helena. Helena, kamu kenapa berdiri di sini? Kenapa tidak masuk saja ke kamar aku? Sebentar lagi hujan turun. Nanti kamu basah kuyup dan masuk angin, kata Sandi sedikit bergurau. Aku bukan Helen, balas sosok wanita itu. Sandi terkejut mendengarnya, namun ia sepertinya juga menemukan kejanggalan. Suara perempuan ini berbeda dari suara Helena. Namaku Gita. Aku sahabat Helena yang belum lama meninggal karena kecelakaan. Dan Helena memintaku untuk membalas kematiannya dan kedua orang tuanya. Jadi, kamu bukan Helena, tapi kamu mirip dengan dia. Mungkin hanya kebetulan saja. Helena mengatakan kepadaku agar aku menemui kamu. Lalu, aku akan bersemayam di dalam sebuah boneka yang kamu simpan. Aku harap kamu tidak merasa takut denganku. Aku tidak akan mengganggumu. Sekarang izinkan aku untuk masuk ke dalam tubuh boneka itu. Aku tidak takut jika memang ini permintaan dari dia. Masuklah ke kamarku. Di sanalah boneka itu aku simpan. Helena tengah merenungi nasib dirinya dan keluarganya yang harus tragis dalam sebuah peristiwa berdarah. Ia melihat bekas reruntuhan rumah mewahnya yang belum lama selesai dibangun, namun harus musnah dibakar oleh para pemuda yang telah memperkosa dan menganiaya dirinya. Helena bersandar pada tembok halaman rumahnya sambil memperhatikan warga yang masih lalu lalang karena malam belum terlalu larut. Sesekali ia merapikan rambutnya yang ikal dan membiarkan rasa dingin menggigit kakinya yang hanya mengenakan celana pendek. Bapak, Ibu, Helena sekarang sudah agak tenang karena bagian anggota tubuh semua sudah menyatu. Sebentar lagi Helena akan bangkit untuk menuntut balas atas perlakuan mereka. Ya, Helena akan menghabisi mereka semua demi ketenangan kita bersama. Sakit hati ini belum bisa terhapus sebelum mereka aku bawa ke alam arwah, ke hadapan bapak dan ibu, ucapnya pelan. Dan Herlina sepertinya melihat dalam keremangan di dalam puing-puing kamar orang tuanya. Ia melihat tubuh kedua orang tuanya hitam legam, kosong penuh luka bakar. Keduanya masih bisa tersenyum untuk Helena, anak semata wayang yang mereka cintai dan sayangi dengan segenap jiwa dan raga. Mereka melambaikan tangan mengundang Helena, namun gadis itu hanya menggeleng. Tidak, aku akan menemui kalian, tapi nanti,
setelah aku sudah membuat mereka menjadi mayat semua. Helena membalas lambaian tangan kedua orang tuanya. Setelah itu ia pergi, berlalu menyusuri jalan kehidupannya. Sandiaka tertidur pulas setelah selesai makan siang yang dibawakan ambunya. Ingat, jangan terlalu banyak melamun. Nanti kamu kebawa mimpi, pesan Ambu sebelum meninggalkan Sandi. Dan apa yang dikatakan Ambu itu memang kini sedang terjadi. Malam itu seperti hari-hari yang lalu. Rohmat, Diki, Holil, serta Ohim ngumpul di tempat yang mereka jadikan markas, yaitu gudang atau lumbung padi milik orang tua Rohmat, yang seorang camat, orang terkaya di kampungnya. Dan seperti biasa pula, beberapa botol miras mereka jadikan teman untuk penghangat suasana malam yang agak dingin. Mereka asyik minum sambil main kartu. Dan Diki yang saat itu sudah menang banyak bilang pada Rohmat, "Bos, lu aja deh kayaknya yang bandarin. Gue udah gak konsen nih mainnya." Rohmat menggeleng. "Enggak, lu aja terusin jadi bandar. Duit gue tinggal cepet doang," balas Rohmat menolak. "Udah gue yang bandarin. Nih lihat, modal gue masih kuat." Ohim mengajukan diri. "Oke, tapi gue pengen pipis dulu. Gak tahan nih, dari tadi udah tegang," kata Diki sambil keluar gudang bermaksud untuk membuang air kecil. Padahal aslinya sih dia itu ngumpetin sebagian uang hasil kemenangannya. Tapi ia juga sekalian memepetkan diri ke dinding gudang. Dasar cowok, kencing sembarangan, gak cebok lagi, gak punya etika dan gak ada malunya. Padahal ada gue di sini. Diki tersentak kaget bukan kepala mendengar ada suara cewek yang menegurnya. Padahal tadi ia tak melihat siapa-siapa di situ. Diki melirik dengan ekor matanya ke samping. Ia melihat sepasang kaki dan betis yang indah, dan ia agak memegahkan badan agar bisa melihat lebih ke atas. Ternyata sepasang buah dada yang pasti memang milik seorang gadis. Setelah itu, ia baru punya keberanian yang melihat lebih jelas. Seorang gadis remaja berambut panjang dan terurai, mengenakan jaket hitam dan celana pendek juga berwarna hitam. Gerakan tangan Diki berhenti untuk menarik resleting celana jeansnya. Siapa yang kencing? Gue cuma lagi, kata Diki beralasan. Ih, abang malahan ngeles lagi. Terus ngapain abang nyeket tuh? Burung, takut terbang ya? Suara tawa cewek itu bikin merinding juga. Apalagi sekarang malam Jumat. Pikiran Diki terbagi. Mungkin cewek ini hantu atau... Tapi ia pun menolak pendapatnya. Neng, siapa? Terus dari mana? Malam-malam keluyuran. Apalagi sekarang malam Jumat. Apa gak takut? Takut apa bang? Kalau sama hantu mungkin gue takut. Tapi kalau sama cowok, emang gue lagi nyari. Apalagi kalau dia ganteng. Balas cewek tadi membuat hati Diki merasa mendapat kesempatan. Emang lo biasa dibayar berapa? Tanya Diki. Langsung ia sudah menyangka kalau cewek itu memang sedang mencari uang. Gak tentu sih, tergantung tempat dan jumlah orangnya. Misal di kebun ya paling 200-an aja bang. Tapi kalau mau borongan juga boleh. Apa gak sendirian kan? Tanya cewek itu sambil menyentuh bau Diki. Iya. Ya udah, kita main bareng aja, bisik cewek tadi sambil berbisik di telinga Diki sehingga membangkitkan kelakiannya. Diki mengajak masuk cewek itu ke dalam gudang. Lalu Diki mengunci pintu agar ia tak bisa lari. Bos, ini ada cewek yang minta kita main bareng. Bayarnya kita patungan aja, kata Diki mengenalkan cewek di sampingnya. Tentu saja ketika pemuda lainnya tertegun melihat kecantikan cewek berambut panjang itu. Namun setelah mereka perhatikan, mereka ingat dengan pakaian yang dipakai cewek itu. Helena, ih, seru mereka hampir bersamaan. Nama gue bukan Helena, gue Kita. Lagian siapa itu Helena? Balas cewek yang bernama Kita sambil menyeringai. Rohmat CS kembali memperhatikan sosok di hadapan mereka, membedakan rambut panjang milik cewek tersebut dengan rambut Helena yang ikal. Kamu mau main di sini? Tanya Diki, dan Kita dengan cepat mengangguk. Hal itu tentu saja membuat Diki tak sabar. Diki
merebahkan kita di atas tumpukan padi sebagai alasnya. Persis ketika mereka merebahkan tubuh Helena. Ya, langsung menindih dan menciumi kita dengan nafsunya yang membara. Sementara Rohmat dan yang lainnya hanya menonton lebih dulu sebelum mendapat jatah. Namun mereka melihat ada sesuatu yang ganjil. Perempuan yang bernama Gita itu dengan perlahan tubuhnya dia membeku. Semakin lama semakin mengering, sampai akhirnya seluruh tubuhnya yang terlihat hanya tinggal tulang-tulangnya saja. Setan! Teriak Ohim. Menyadarkan Rohmat dan Holil, mereka serentak berebut pintu untuk keluar. Diki, dia bukan orang, dia hantu jerangkong, teriak Rohmat memberitahu Diki yang mungkin sudah hampir mencapai puncaknya. Diki masih semangat untuk menuntaskan hasratnya yang sebentar lagi berakhir. Matanya yang semula meremelek mendengar teriakan Rohmat menjadi terbuka. Ia melihat wajah cantik kita memang sudah berubah menjadi jerangkong. Spontan saja ia mencabut senjatanya yang tertancap pada benda milik perempuan tadi. Dan tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berlari menyusul ketika temannya sambil menaikkan celananya. Jerangkong kita bangkit dan berjalan seperti menghitung langkahnya yang menimbulkan bunyi suara benturan antara tulang. Suara tulang batang lehernya ketika ia tertawa sangat unik. Di lain tempat, Sandiaka memandangi kerangka yang sudah ia atur sesuai anatomi tubuh manusia. Kamu tidak perlu bingung dengan keadaannya sekarang. Tidak lama lagi, tubuh Helena akan utuh seperti sebelum ia meninggal. Tiba-tiba, Sandiaga mendengar suara yang ia yakin suara kita. Kemudian ia menghampiri boneka yang masih duduk dengan kaki menjuntai di atas meja belajarnya. Kamu ada di sini, Kita? Tanya Sandiaga. Tentu saja aku akan selalu di sini, di dekat Helena. Aku tahu kalau kamu sedang bingung, sedang berpikir apa yang harus kamu lakukan dengan tulang belulang Helena, iya kan? Sandiaga mengangguk. Tinggal satu langkah lagi, Sandi. Helena membutuhkan darah segar. Darah segar? Darah apa? Ya, Helena butuh darah segar. Beri dia beberapa tetes untuk minum. Dan beberapa tetes pada bagian tubuhnya. Apa kamu berani melakukannya? Maksud kamu, darah itu darahku sendiri? Benar, Sandi. Darah cinta kamu akan membuat dia dapat bangkit kembali. Dan Helena akan selalu ada di dekat kamu dalam sosok yang utuh, sama seperti kamu. Hanya saja masih punya keterbatasan untuk selalu bisa bersama kamu, tapi tidak bisa terlihat oleh orang lain. Karena sesungguhnya dia juga mencintai kamu. Aku akan memberinya darah kehidupan sesuai janjiku untuk membantunya. Kapan aku harus melakukannya? Nanti setelah tepat tengah malam, karena kebetulan malam ini adalah malam Jumat. Sandiaga memandangi boneka yang sekarang dihuni oleh arwah kita. Oh iya, Herlina, sudah berapa hari kamu gak mandi? Ucap Sandiaga sambil mencium pipi boneka. Bau, lanjut Sandi. Kok jadi nyium aku sih? Nanti kalau aku jadi kemingin gimana? Kita yang protes. Oh iya, aku lupa. Tapi gak apa-apa juga sih kalau kamu mau. Balas Sandi lagi, lalu kembali mencium. Kali ini bibir boneka itu yang menjadi sasarannya. Jangan, Sandi, nanti Helena cemburu loh. Bagi kita pelan. Namun tak urung ia membalas ciuman Sandi dengan hangat. Sandi, apa mesin pajak masih ada bensinnya? Mendadak, Sandi melepaskan ciumannya. Lalu ia menemui Abah yang sudah berdiri di depan pintu. Sepertinya masih apa? Memang kenapa? Apa-apa mau pakai bensin malam-malam begini? Balas Sandi heran. Bukan gitu, Jang. Mang Sadat mau pinjam buat besok katanya. Sambung apa? Pinjam apa sewa apa? Kita lihat saja nanti. Apa tidak bisa menanyai soal itu? Kalau ia mengerti ya syukur-syukur, dan pasti ada uang sewanya. Tapi kalau ia pura-pura tak mengerti, ya sudah, cukup satu kali saja kita beri dia kesempatan. Iya, Pak. Masalahnya ini kan mesin. Kalau ada kerusakan gimana? Apa mengerti? Tapi kita tidak boleh terlalu pelit sama tetangga.
Tapi apa bangga sama kamu? Ternyata otak bisnis kamu sudah mulai berfungsi. Lanjut apa? Sambil menunjukkan ibu jarinya. Sandiaga membesar-besarkan hatinya untuk persiapan, yaitu melakukan pemberian darah kepada tengkorak Helena. Sebab menurut arwah kita yang kini bersemayam di dalam boneka, mengatakan hanya dengan cara seperti itulah kerangka Helena akan kembali utuh seperti saat gadis itu masih hidup. Sandiaga sudah menyiapkan 2 cari kain untuk membebat tangan yang mungkin akan terasa sakit dan perih saat ia menyayat nanti. Dan yang satu lagi, ia akan gunakan untuk menyumbat mulutnya sendiri. Menggigit cari kain itu, rasa sakit sudah ia bayangkan. Namun bayangan lain sempat timbul dalam pikirannya. Bagaimana setelah jasad Helena bisa bangkit kembali? Apakah ia akan tetap tinggal di kamar ini? Bukankah itu akan ketahuan pula oleh kedua orang tuanya? Mereka tidak akan melihat Helena jika bukan Helena sendiri yang menghendaki. Begitu ucapan kita saat itu. Masih ada sisa waktu 1 jam lagi untuk waktu yang telah ditetapkan oleh kita, yaitu pukul 12 teng. Sandiaga mempergunakan sisa waktu dengan membuat segelas kopi. Ia juga membawa sepotong ketela rebus sisa sore tadi. Tak lupa pula, ia mengambil pisau yang paling tajam untuk nanti. Sandiaga mengeluarkan tulang belulang Helena yang ia simpan di kolong tempat tidurnya, menyusun kembali ke bentuk semula. Dipandanginya susunan kerangka itu, ia seakan melihat seorang gadis yang tengah tertidur nyenyak. Helena, andai saja ini memang akan menjadi kenyataan, aku akan tetap menyayangi kamu. Sandiaga menyeruput kopi yang masih hangat, lalu menikmati potongan ketela rebus. Setelah itu, mengambil sebatang rokok, lalu menyulutnya. Asap putih kehitaman keluar dari mulut dan hidung pemuda itu, dan berulang kali ia menghisap rokoknya lebih dalam lagi. Ia melihat jam di atas meja belajarnya. Masih kurang 10 menit dari angka 12 pas. Ia tak mendengar suara kita yang katanya bersemayam di dalam boneka. Penasaran ia menghampirinya. Kita, apa kamu ada di sini? Tanya Sandi. Namun boneka itu tetap membisu. Nah kecil, kamu lihat pengorbanan aku ini demi kasih sayangku pada majikan kamu, Helena. Dan hanya kamu yang menjadi saksi atas pemberian darah suciku ini demi menyatukan tubuh Helena. Sandiaga segera membebat tangan kirinya tepat di bawah siku, dan ia menggigit secari kain untuk menahan sakit agar ia tak terdengar menjerit. Sebilau pisau dapur yang sudah ia asah sore tadi terlihat sangat mengkilat. Lengan kiri ia letakkan beberapa inci dari mulut tengkorak Helena. Pisau telah menggores lengannya hingga darah mengucur seketika dan jatuh tepat di mulut tengkorak yang menganga. Setelah dirasa cukup, Sandi mengucurkan darahnya dari kepala hingga ujung kaki tengkorak tersebut. Setelah semua terasa sudah cukup, ia pun membebat tangannya yang mulai terasa perih. Sandiaga merasa kepalanya pusing, mungkin karena terlalu banyak darah yang keluar. Kamarnya seakan berguncang hebat, berputar-putar, sehingga membuatnya limbung dan terjatuh. Sandiaga tak sadarkan diri. Entah berapa lama Sandiaga tertidur. Ia baru terbangun setelah merasakan hawa dingin menerpa wajahnya. Perlahan, ia membuka mata, melihat gorden jendela yang tersibak oleh hembusan angin. Baru saja ia hendak bangkit untuk membetulkan gorden. Tiba-tiba, ia merasa ada sentuhan lembut pada wajahnya. Kamu sudah bangun, sayang. Sandi melihat satu wajah yang tak asing baginya. Wajah yang hampir 1 bulan ini cukup membuat hatinya kepat-kepit. Wajah yang telah memberinya kenikmatan semu, yang selalu hadir menemani mimpi-mimpinya, dan yang selalu ada dalam benaknya. Wajah yang teramat ia rindukan. Helen, kamu? Tanya Sandi tergagap. Ia teringat pada susunan tulang belulang. Namun ketika ia menengok ke depan, ia tak lagi menemukan kerangka tersebut. Inilah tulang-tulang yang telah kamu satukan, Sandi.
Dan dengan kucuran darah segar, aku bisa kembali dalam keadaan utuh. Aku sangat berterima kasih sama kamu. Apapun keinginan kamu pasti akan aku turuti. Aku bahagia saat ini. Balas Helena yang kini sudah menjadi satu antara tulang daging dan kulit, sehingga ia bisa disentuh, bukan hanya sebatas ilusi saja. Lalu, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Apakah kamu akan kembali ke alam kamu dan meninggalkan aku lagi? Tanya Sandi membalas genggaman tangan Helena. Tidak sayangku, aku masih ada urusan yang belum selesai. Perampok dan pembunuh kedua orang tuaku, serta orang yang telah memperkosa dan memotong-motong tubuhku masih bisa tertawa bebas, menghirup udara dengan bebas. Mungkin juga masih berbuat bebas kepada korban lainnya. Jadi, kamu tetap ingin membalas dendam kamu? Iya, demi ketenangan kedua orang tua dan ketenanganku juga, aku akan kembali mencari mereka untuk menghabisinya. Lalu aku bagaimana? Kalau kamu mau melihat atau ikut berperan, oke, aku akan mengajak kamu. Percayalah sama aku kalau kamu tidak akan terlibat sedikit pun dalam masalah ini. Aku akan bermain seindah mungkin. Kapan kamu akan mencari mereka? Malam ini juga. Jangan, aku masih kangen sama kamu. Lebih baik malam ini kita habiskan bersama. Dan besok malam aku pergi bersama kamu. Lagi pula tanganku masih sakit. Kangen. Baru juga berapa malam kita tidak melakukan itu. Dasar, cowok semua hampir sama. Yang di kepalanya hanya itu saja. Sini tangan kamu. Sandiaga menunjukkan luka sayat yang masih mengeluarkan darah, meski tak sebanyak tadi. Helena memandang luka itu, kemudian dengan kepala menunduk. Ia menjilat lukanya. Sandi merasakan geli, tapi ada rasa yang mengaliri aliran darahnya. Sandi menarik wajah Helena, sehingga kini berhadapan. Tuh, lihat, luka kamu sudah hilang. Ucap gadis itu. Ia juga menatap mata pemuda yang terlihat tengah menahan gejolak birahinya. Helena langsung menyambar bibir Sandi dan melumatnya, sehingga Sandi pun membalas lebih agresif lagi. Dari lantai mereka berpindah ke atas ranjang, sama-sama melepaskan gejolak dalam diri mereka. Dan hampir 1 jam kemudian, Sandi sudah menggelosor di samping Helena, yang menatapnya dengan bibir tersenyum. Terima kasih sayang, ucap Helena sambil mendaratkan ciuman di kening Sandi. Sandiaga pamit kepada orang tuanya. Ia beralasan ingin menghadiri resepsi pernikahan teman dekatnya di Jakarta. Tentu saja kedua orang tuanya sangat senang kalau ternyata anaknya bisa menghargai satu persahabatan dengan baik. Jangan lama-lama perginya, kata ambunya merasa khawatir. Tuh, apa kata ambu? Jangan lama-lama. Ambu sudah tidak ingin kamu tinggal di Jakarta lagi. Sambung apa? Sambil memberikan uang untuk bekal. Tentu ambu, Sandi langsung pulang jika semua sudah beres. Kan Sandi gak punya cewek di Jakarta. Ambu tahu cewek kamu ada di rumah ini kan? Kode ambu membuat Sandi merasa kalau tebakan ambunya memang benar. Sandi melirik ke arah Helena yang memang berada di sampingnya. Tenang Sandi, mereka tidak akan melihat aku, kata Helena meyakinkan. Tuh, kamu ngelirik ke siapa yo? Coba dong, suruh cewek kamu menampakkan dirinya. Jangan ambu, belum saatnya. Apa dia cantik dan pantas menjadi menantu ambu? Tanya ambu penasaran. Wush, ambu ini ada-ada saja. Ya sudah, kalau mau berangkat pergilah. Hati-hati di jalan dan cepat pulang. Apa? Akhirnya berkata untuk menyudahi pertanyaan ambu yang sudah pasti tidak bakal ada ujungnya. Dengan tidak menyia-nyiakan waktu, Sandiaga bergegas meninggalkan rumah. Dan mereka berdua memilih naik bus, karena untuk naik kereta sudah tak ada waktu untuk membeli tiket. Setibanya di Jakarta, Helena mengajak Sandiaga untuk mampir ke sebuah minimarket, membeli untuk bekal selama tinggal di rumah kecil yang ia beli dan tak lagi terawat.
karena ia sudah habisi oleh Rohmat CS. Helena juga membeli masakan kesukaan Sandi, sebab ia sendiri memang tidak makan dan minum. Kebetulan, suasana malam itu sepi, tak terlihat seorang pun berada di dekat rumahnya. Helena kebingungan, sebab rumah dalam keadaan terkunci. Lalu ia mencoba untuk menarik handle pintu. Jangankan pintu terbuka, untuk menyentuh handle pun ia tak bisa. "Kenapa, Helen? Apa pegangan kunci itu sudah rusak?" tanya Sandi heran. Kemudian ia mencoba untuk membukanya, namun sia-sia, karena pintu memang dalam keadaan terkunci. "Aku belum punya kekuatan, untuk menyentuh pun aku belum bisa," jawab Helen gelisah. "Oh, pantas saja tadi saat di swalayan ia hanya menunjuk-nunjuk saja. Lalu aku yang mengambilnya. Ternyata dia tidak memiliki kekuatan. Jadi, bagaimana? Kita bisa masuk?" tanya Sandiaga kemudian. "Keluarkan boneka itu, biar dia membuka pintunya." Sandiaga heran, kenapa harus boneka? Tapi ia menurut saja. Sandi mengeluarkan boneka dari dalam tasnya. Ia juga heran saat berangkat dari rumah Helena, meminta agar ia membawa boneka kucel. Setelah boneka itu dipegang Helena, tiba-tiba menghilang dari pandangan Sandi. Namun rasa herannya berganti menjadi takjub. Boneka di tangannya bergetar hebat lalu bergerak sendiri. Boneka yang hanya berukuran tinggi setengah meter itu melompat. Kedua tangannya menarik handle pintu ke bawah. Sungguh luar biasa. Tenaganya begitu besar. Ia mendorong pintu hingga kayu kusen yang terdapat bolongan kunci itu jebol. Pintu pun terbuka. Setelah berada di dalam rumah, Sandi menutup rapat pintu dengan mengganjalnya dengan kursi. "Istirahatlah dulu, nikmati makanan dan minuman itu. Sementara aku akan pergi mencari informasi. Aku akan melihat Rohmat CS. Apakah ia ada di lumbungnya atau tidak." Setelah berkata, Helena yang kini sudah berwujud pun keluar melalui pintu yang tertutup tanpa membukanya terlebih dahulu. Sandiaga tercengang melihatnya. Ternyata tubuh gadis itu dapat menembus daun pintu begitu saja. Dan ia baru sadar kalau Helena bukanlah manusia seperti dirinya, melainkan sosok arwah yang sudah pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda pula. Sandiaga hanya menyipakkan gordenya sedikit saja, agar ada sedikit cahaya lampu dari luar yang masuk melalui kaca jendela untuk ia jadikan sedikit penerangan. Lalu dengan lahap ia menyantap nasi bungkus yang tadi mereka beli. "Kamu mau makan, kucel?" Sandi menatap boneka yang ia taruh di atas kursi. "Apakah kita ada bersama kamu? Kenapa dia diam saja? Nggak bantuin bukain pintu?" Lanjutnya, namun kucel tetap terdiam memandangi Sandiaga menikmati nasi bungkus. "Aneh, katanya kita teman Helena yang akan membantunya untuk balas dendam. Tapi kemana dia? Sampai sekarang belum juga muncul." Helena berjalan menuju ke sebuah perkampungan. Tentu saja ia menuju gudang penyimpanan padi. Helena melihat jalan di sekitar itu teramak, lengang, dan sepi. Ia menghampiri gudang tersebut yang biasa dipakai untuk berkumpul Rohmat CS. Gudang itu pula yang telah menyimpan kisah tragis, di mana ia harus diperlakukan seperti binatang dan berakhir kehidupannya. Ternyata tak ada seorang pun di sana. Dengan kecewa, Helena meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, ia melihat beberapa pemuda tengah menuju ke suatu tempat. Mereka bercanda sambil tertawa-tawa. "Di Rawa Gajah memang sering ada hiburan. Maklum, di sana banyak orang mampu yang kalau hajatan pasti nangkap band atau dangdutan. Nggak kayak kampung kita. Kalau hajatan paling juga nangkapnya dukmong," kata salah seorang dari mereka. "Apaan tuh dukmong?" tanya yang di sebelah. "Duduk sambil ngomong. Nggak ada panggung hiburan kayak orang-orang di Rawa Gajah." "Ya maklumin aja deh. Namanya juga kampung kita Rawa Semut. Semut kan kecil-kecil, jadi kampungnya juga kecil," sambung yang lain. "Rawa Gajah. Itu berarti tidak jauh dari sini. Aku harus ke sana. Siapa tahu manusia-manusia jahanam itu ada di sana." Helena
tidak memperdulikan ketika orang yang tengah asik bercakap-cakap. Bahkan ia tak peduli kalau mereka mulai menggoda dengan sweet-sweetan. Helena berjalan seakan terbang untuk segera sampai di tempat yang ia tuju. Dan ternyata benar juga, di atas sebuah pentas tengah ada pertunjukan musik yang cukup meriah. Suara sound system yang hingar-bingar. Helena mencari-cari keberadaan Rohmat beserta teman-temannya. Ia berdesakan di antara ratusan penonton hingga sampai di depan panggung. Tiba-tiba, matanya melihat dua pemuda yang ia hafal betul wajahnya. Dua pemuda yang telah merusak kehormatan dan harga dirinya, dan telah merenggut nyawa kedua orang tua dan juga nyawanya. Helena segera menepi. Cukup ia mengawasi kedua pemuda tadi dari kejauhan, dan Helena merubah penampilannya dengan rambut pendek serta memakai celana jeans dan kaos pendek putih. Waktu hampir tengah malam, suara musik tak lagi terdengar, pertanda kalau pesta sudah berakhir. Helena sengaja tidak menampakkan dirinya untuk mengikuti kedua pemuda yang sudah menjadi incarannya. Memasuki jalanan simpang 3, keadaan tak seramai tadi. Satu orang mulai berpisah menuju rumah masing-masing. Helena kembali menampakkan wujudnya, menjadi seorang gadis tomboy dengan rambut pendek dan pakaian yang juga serba pendek. "Bang, pelan-pelan dong jalannya," seru Helena kepada kedua pemuda tadi dengan nada manja. Mendengar suara wanita, spontan saja kedua pemuda tadi menoleh ke belakang. Seketika, mata mereka melotot hampir copot dari kelopaknya demi melihat seorang gadis dengan tubuh seksi yang mengumbar kulit pahanya yang bening berkilauan terkena bias cahaya rembulan. Mereka bukan hanya berhenti saja, tapi malah dengan cepat menghampiri Helena. "Kamu dari mana, Neng?" tanya pemuda pertama. "Habis nonton, kayak abang berdua," jawab Helena dibuat manja. "Sendirian apa sama cowoknya?" "Sendirian, Bang. Saya gak punya cowok kok." "Kalau begitu ikat kita berdua aja yuk." "Kemana, Bang?" "Ke rumah abang." "Apa ke hotel?" balas Helena memancing. "Kita ke sana aja. Ada gudang di sana. Gimana? Mau nggak? Pokoknya kita bayar deh." Boleh." Kedua pemuda tadi segera menggandeng Helena, dan salah seorang membuka pintu gudang. "Oh iya, sampai lupa. Kita belum kenalan. Nama gue Ohim, dan ini Diki. Kalau kamu siapa?" "Kalian akan tahu siapa aku nanti," saut Helena, kemudian mendekati cowok yang bernama Diki. Diki langsung memeluk tubuh Helena. Ia ingin menciuminya, namun mendadak hidungnya mencium bau busuk seperti bau bangkai, sehingga membuat perutnya mendadak menjadi mual. "Gila, bau amat badan lu, kayak bangkai aja," teriak Diki sambil memegang tenggorokannya yang ingin muntah. "Jangan-jangan dia," Ohim berkata sambil menunjuki Helena, yang saat itu sudah berubah wajah dan penampilannya seperti Helena. "Kalian sekarang ingat gue, bukan?" Suara Helena terdengar parau dan dalam, membuat kedua pemuda itu gemetar ketakutan saat melihat wajah Helena yang rusak dan penuh darah yang sudah mengering. Pergi lu, jangan ganggu kita lagi lu udah mati, Lena," teriak Ohim tersudut. "Gue emang udah mati, dan sekarang gue mau ngajak kalian untuk ikut bersama ke liang kubur." Helena ingin mencekik leher Ohim, namun lagi-lagi ia tak bisa. Tak ada kekuatan yang ia miliki. Maka ia hanya tertawa-tawa untuk membuat kedua pemuda tadi semakin panik membuka pintu gudang. Tawa yang panjang dan nyaring membuat kedua pemuda itu lari lintang pukang. Helena sadar kalau dirinya sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Maka ia hanya ingin membuat teror terlebih dahulu untuk membuat pemuda tadi merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia akan terus menghantui agar mereka lebih tersiksa lagi. Setelah meneror Ohim dan Diki, Helena mencari keberadaan Holil, salah seorang yang melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Kebetulan, Holil di malam yang hampir pagi itu belum bisa tidur. Ia tengah menikmati asap rokoknya sambil memikirkan kemana ia harus mencari uang untuk membayar hutangnya
yang sudah menumpuk di warung rokok tetangganya. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita yang melentas di depan rumahnya. Wanita itu terlihat kelihatan masih muda, dengan rambut panjangnya yang terurai. Ia melihat kalau wanita itu sepertinya sedang gelisah, seperti menunggu seseorang. Berkali-kali, wanita tadi menengok ke kanan ke kiri, seakan tengah berharap pada sesuatu atau seseorang yang datang. Khalil ingin tahu lebih jelas wajah wanita yang ia taksir dan ingin tahu pula siapa yang sedang ia tunggu. Khalil pun mendekati gadis tadi dan menanyakannya. Pandangan mata cowok itu seketika berubah. Dari rasa penasaran ingin tahu menjadi ingin tahu lebih jauh lagi demi melihat kecantikan gadis tadi. Lagi nungguin siapa nih? Tanya Khalil dengan aksen yang canggung. Anu bang, aku ditinggalin sama cowok aku. Katanya cuma beli bensin, takut motor mogok di jalan. Tapi sampai 1 jam, aku tunggu dia gak muncul lagi. Aku bingung bang, aku mau pulang, tapi buat jalan kaki terlalu jauh. Aku takut orang tuaku marah. Jawab gadis itu sembari menyipakan rambut panjangnya, sehingga memperlihatkan batang lehernya yang jenjang dan berkulit putih, membuat Khalil menelan ludah. Ini kesempatan buat gue nih, kata hati Khalil. Bagaimana kalau kamu menginap saja di rumahku? Nanti pagi aku antar kamu pulang. Kebetulan di rumah gak ada siapa-siapa sih. Orang tua dan adikku lagi pergi ke rumah saudara yang hajatan. Khalil menawarkan jasa. Gimana ya? Nanti kalau ada orang lihat, rasanya gak pantas deh kalau cewek nginep di rumah cowok. Tenang aja deh, ini udah jam 2, semua orang udah pada tidur, jadi kita aman. Ayo masuk. Pada akhirnya gadis itu pun menurut juga. Ia mengikuti langkah cowok tadi masuk ke dalam rumahnya. Khalil cepat mengunci pintu dan menyuruh gadis itu masuk ke kamarnya. Gadis tadi menolak, merasa tak sopan dan tak pantas. Maaf, aku bukan cewek murahan bang. Abang mau menolong aku karena punya niat yang tidak baik bukan? Udah deh, lu gak usah sok-cul mahal. Sekarang lu ada di rumah gue. Kalau lu teriak, gue pastikan lu bakal menyesal. Oh, jadi abang mau mengancam aku? Pantas saja. Jadi begini memang sifat aslinya seorang cowok. Aku jadi ingat sama teman-teman aku yang orang kampung ini. Dia mati diperkosa dan dipantai oleh 4 cowok di dalam gudang padi. Hah, lu tau dari mana soal itu? Nama lu Khalil kan? Lu pasti masih mengenali wajah Helena yang kalian habis itu. Terus siapa lu? Sampai menghubung-hubungkan gue sama kasus Helena itu. Lu pasti masih ingat kan? Saat Helena lu cekik, lalu lu tindihin. Terus secara pergantian kalian menggilir gadis itu. Cewek aneh, jadi nyasar ke masalah Helena segala. Udah, sekarang lu mesti nurutin apa kata gue. Cepat masuk kamar, atau akan menyesal. Oke, gue turutin kemauan lu. Karena gue juga masih ingat saat lo memaksa menyopek pakaian gue. Kapan gue ngelakuin itu sama lu? Kenal juga belum. Sebenarnya, lu itu udah kenal sama gue Khalil. Coba perhatikan baik-baik siapa gue sebenarnya. Kata gadis itu dengan membalikkan tubuhnya dari hadapan Khalil. Dan ketika ia kembali menghadap cowok tadi, wajah gadis itu sudah berubah. Helena kembali ke wujud aslinya. Berambut ikal dengan wajah penuh luka dan darah kering yang memenuhi seluruh pakaian jaket hitam dan celana pendek hitam, persis pada saat kematiannya. Lo sekarang ingat Khalil? Khalil memandangi wajah Helena yang hancur penuh dengan luka sayat. Ia hanya berdiri mematung, terdiam tanpa dapat mengucap satu kalimat pun. Mulut Khalil mengangal lebar seperti ingin berteriak. Hanya tangannya saja yang menunjuk Helena berkali-kali. Khalil, gue pasti akan membunuh dan memutilasi tubuh lo, seperti yang lo perbuat ke gue. Tapi gak sekarang. Gue mau lihat kalian semua stres dulu. Nanti pada saatnya, gue datang ngambil apa yang pernah kalian ambil dari gue. Ucap Helena sambil tertawa-tawa melihat Khalil yang tak dapat bergerak. Bahkan celana cowok itu basah kuyup. Helena keluar tanpa membuka pintu terlebih dahulu, membuat Khalil semakin gemetaran dan sampai jatuh duduk di lantai dengan pandangan matanya
yang seakan tak percaya dengan apa yang sudah ia lihat. Tubuh Helena begitu ringan berjalan, seakan tak menyentuh lantai, kemudian menghilang dalam kesunyian malam. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.